Oke, selamat datang. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu ideologi paling kuat, mungkin yang terkuat dalam sejarah manusia, negara bangsa. Coba bayangkan, hanya dengan satu gagasan ini, dunia kita terbentuk. Gagasan ini yang membangun kerajaan-kerajaan besar, tapi sekaligus juga jadi pemicu konflik paling berdarah yang pernah kita kenal. Jadi, apa sih sebenarnya negara bangsa itu? Gampangnya gini, kita pecah jadi dua bagian. Pertama, ada bangsa. Ini soal sekelompok orang yang merasa kita punya satu identitas yang sama, entah itu bahasa, budaya, atau sejarah. Terus ada negara. Ini soal otoritas yang berkuasa di satu wilayah. Nah, negara bangsa adalah cita-cita di mana kita sebagai bangsa ini punya rumah sendiri, punya negara sendiri yang batasnya jelas. Tapi, ide canggih ini nggak muncul begitu aja dari langit loh. Kelahirannya itu dramatis banget. Lahir dari apa yang bisa kita sebut badai perubahan yang sempurna yang melanda daratan Eropa. Ada 3 krisis besar yang terjadi hampir bersamaan. Krisis di bidang agama, revolusi di bidang ekonomi, dan guncangan besar di tatanan sosial. 3 hal ini nih yang bikin dunia lama jadi goyah dan butuh banget pegangan baru. Kita mulai dari yang pertama ya, krisis keimanan. Jadi gara-gara reformasi Protestan, hubungan orang dengan Tuhan itu jadi lebih personal, lebih langsung. Kedengarannya bagus kan? Tapi efek sampingnya, orang-orang jadi kehilangan pegangan komunal dari gereja. Mereka jadi merasa sendirian, cemas. Nah, di tengah kekosongan spiritual inilah, nasionalisme datang menawarkan keyakinan baru. Pengabdian pada sebuah keluarga besar bernama bangsa. Selanjutnya, ekonomi. Revolusi industri kan melahirkan orang kaya baru nih, kaum borjuis. Nah, mereka ini punya banyak aset, pabrik, kekayaan, dan mereka sadar kalau raja-raja feodal itu nggak cukup buat ngelindungin itu semua. Mereka butuh sistem hukum yang pasti, dan yang lebih penting lagi, bisnis mereka butuh pasar baru. Jadi mereka butuh kendaraan yang bisa ekspansi secara agresif ke seluruh dunia. Dan kendaraan yang paling pas, ya negara bangsa yang kuat, bukan lagi kerajaan kuno yang lamban. Dan yang terakhir, krisis sosial. Semua perubahan super cepat tadi itu benar-benar bikin stres psikologis yang luar biasa buat orang-orang biasa. Orang-orang itu ngalamin yang namanya anomi. Ini istilah buat perasaan kehilangan akar. Bayangin, semua nilai-nilai lama, tradisi, cara hidup yang udah dikenal dari nenek moyang, tiba-tiba kayak nggak relevan lagi. Terus, mereka juga ngerasain alienasi. Perasaan jadi nggak berdaya. Kayak cuma jadi baut kecil di sebuah mesin industri raksasa yang nggak peduli sama kamu sebagai manusia. Akibatnya, dunia jadi terasa dingin, mekanis, dan kehilangan makna. Nah, di tengah kehampaan psikologis inilah, ide nasionalisme jadi tawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Kenapa? Karena dia ngasih tujuan lagi, ngasih takdir kolektif, yang bikin hidup terasa berarti. Oke, jadi dari badai krisis tadi, lahirlah negara bangsa sebagai solusinya. Tapi ternyata idenya nggak cuma satu. Langsung pecah jadi 2 cetak biru atau 2 model yang beda banget, dan akhirnya saling bersaing. Nah, ini bagian yang penting banget nih. Di satu sisi, ada model Prancis yang lahir dari era pencerahan. Intinya, negara ada untuk melindungi hak-hak individu. Kewarganegaraan itu pilihan sadar. Di sisi lain, ada model Jerman dari era romantisisme. Buat mereka, negara itu ada untuk melindungi budaya bersama. Identitas itu bukan pilihan, tapi warisan. Sesuatu yang ada di darah dan tanah kelahiranmu. Pertanyaan paling krusial dari 2 model ini adalah, gimana cara mereka memperlakukan orang yang dianggap orang luar? Orang yang nggak masuk ke dalam definisi bangsa versi mereka. Contoh nyata model Prancis kita lihat di peristiwa Dreyfus. Alfred Dreyfus, seorang perwira, dituduh berkhianat. Tapi yang terjadi luar biasa. Seluruh bangsa berjuang membersihkan namanya, membuktikan kalau hak dia sebagai warga negara itu di atas segalanya. Lebih penting dari latar belakang etnis atau agamanya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, model Jerman. Kalau dibawa ke titik paling ekstrim, logika bangsa adalah budaya dan darah ini bisa jadi bencana. Holocaust adalah contoh paling mengerikan. Mereka yang dianggap di luar definisi bangsa, nggak dianggap sebagai warga negara yang harus dilindungi, tapi malah dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Dan ide yang super kuat ini, terutama yang versi romantisnya itu, nggak butuh waktu lama buat ngelepasin kekerasan dalam skala yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Eskalasinya itu benar-benar cepat dan brutal. Kita lihat urutannya. Di akhir abad ke-19, semangat nasionalis dipakai buat pembenaran imperialisme. Terus persaingan antar negara ini meledak jadi Perang Dunia Pertama. Trauma dari perang itu malah melahirkan fasisme, yaitu nasionalisme versi paling ekstrim, yang akhirnya menyeret dunia ke jurang Perang Dunia Kedua. Dengerin deh kata-kata Mussolini ini. Mitos kami adalah bangsa, dan untuk mitos ini, kami menundukkan segalanya.
Jelas banget kan? Bangsa itu jadi semacam dewa baru. Nggak ada lagi benar atau salah. Yang ada cuma kepentingan bangsa. Semua dan semua orang bisa dikorbankan demi itu. Nah, setelah kehancuran total di Perang Dunia Kedua, para pemimpin dunia akhirnya sadar. Mereka harus bikin sesuatu yang baru, sebuah sistem yang bisa ngerem bahaya dari nasionalisme yang kebablasan ini. Pergeserannya itu fundamental banget. Logikanya gini, kalau biang keroknya adalah persaingan egois antar negara bangsa, ya solusinya kita ikat mereka semua dalam satu sistem global. Secara politik, dibikinlah PBB. Secara ekonomi, digalakan perdagangan bebas. Dan secara ideologi, fokusnya digeser dari perjuangan nasional ke hak individu. Ini adalah sebuah proyek raksasa untuk mencegah sejarah kelam terulang lagi. Tapi ternyata tatanan dunia baru ini juga punya masalahnya sendiri. Saat fokusnya terlalu ke hak-hak individu atau politik identitas, sebagian orang justru merasa identitas nasional mereka jadi terancam. Dan ini memicu reaksi balik yang sangat kuat. Ironisnya, yang bangkit kembali adalah sentimen nasionalis yang justru mau diredam dari awal. Semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di zaman kita sekarang. Di tengah tantangan global, apakah negara bangsa itu cuma sisa-sisa masa lalu yang udah nggak relevan? Atau, jangan-jangan, kita justru sedang menyaksikan kebangkitannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar?